bicara tadi soal action untuk memberantas mafia peradilan, apa yang belum kita lakukan sehingga ini masih terus berulang? Ya, saya kira salah satu yang kemudian menyebabkan berulangnya ya terjadi korupsi, ya mafia peradilan itu misalnya, karena tadi salah satunya bahwa penerapan hukuman belum bisa menimbulkan efek jera. Hukuman belum bisa seberat-beratnya kepada para pelaku yang terlibat dalam konteks mafia peradilan tadi itu. Masih ada pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan-pertimbangan sisi humanisme dan lain sebagainya. Maka harapannya adalah supaya setiap vonis itu bisa menimbulkan efek jera tadi itu adalah bagaimana vonis yang seberat-beratnya, vonis yang kemudian bisa memulihkan kerugian keuangan negara, dan menurut saya ini adalah momentum yang baik itu bagaimana uang 11,8 triliun itu kan sebagai salah satu bentuk kontribusi penegak hukum terhadap negara untuk membantu misalnya pemulihan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, tidak sekedar misalnya penegakan hukum yang membebani negara. Ya. It sounds cliche, but it has to be done. Misalnya, hal terdengar klise tapi harus dilakukan adalah pengawasan. Sampai sekarang kan mekanisme pengawasan internal misalnya di Mahkamah Agung atau eksternal kita punya KY tapi tidak punya gigi, nggak punya taring. Apa yang harus dilakukan soal ini? Ya, bahwa pengawasan yang saya katakan tadi di Mahkamah Agung itu pengawasan yang paling ketat. Ada 4 pengawasan yang saya katakan tadi itu. Kenapa kemudian masih kecolongan kan gitu kan? Kenapa kemudian masih terjadi praktek-praktek yang tidak sesuai dengan hukum yang sebenarnya? Maka saat itu adalah rendahnya integritas, rendahnya moralitas, rendahnya bagaimana menahan godaan isitas sehingga kemudian menyebabkan itu tadi kapasitas sebagai orang hakim tereduksi tadi itu yang mestinya adalah memberikan rasa keadilan tapi justru menghadirkan keadilan, godaan-godaan yang bersifat manusiawi tadi itulah yang menyebabkan terendahnya kualitas putusan dan kemudian yang bisa dibelinya putusan atau kemudian vonis-vonis dari hakim tadi itu atau kemudian tuntutan-tuntutan dalam proses penanganan perkara itu. Jadi menurut saya, bahwa pengawasan itu ada dimulai dari awal. Ini kemarin ada berapa 1.000 hakim yang dilantik, yang dikukuhkan. Harapannya itu betul-betul itu nanti bisa didorong betul-betul menanamkan integritas tadi itu. Atmosfer, kultur dalam satu lembaga tadi dicegah adanya budaya-budaya korupsi atau juga mafia-mafia tadi itu gitu loh. Ya. Dan bagaimana pula agar dari sisi penegak hukum jangan cuma one hit wonder. Oke, udah ada pengungkapan kasus ke publik tapi akhirnya nanti melempem. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu dan menjadi tugas kita semuanya adalah mengawal penanganan perkara ini termasuk bagaimana realisasi 11,8 triliun tadi itu bisa menjadi sebuah kenyataan, misalnya dinyatakan bersalah oleh hakim, oleh kasasi, langsung kemudian bisa menjadi PNBP, penerima negara bukan pajak yang bisa membantu Pak Presiden Prabowo untuk membangun negara ini. Jadi ini sebuah kontribusi yang sangat baik bagaimana Kejaksaan Agung memberikan sumbangan kepada negara, kepada pemerintah dalam membantu pendapatan negara bukan pajak. Makanya kemudian bahwa ketika mulai Presiden Pak Jokowi pun sampai Pak Prabowo, Kejaksaan Agung itu berada di tingkat atas karena salah satunya adalah berhasil memulihkan, membantu penerima negara tadi itu. Perbaikan sistem ini yang jadi pembuktian penegak hukum. Terima kasih Prof. Suparji Ahmad dan terima kasih Anda telah menyaksikan program Prosi. Kita jumpa lagi Kamis depan hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Friska Clarissa, selamat malam, sampai jumpa.